Semangat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mulai belajar tentang membuat bank soal dengan Power Apps, saya ingin memberikan gambaran sedikit dulu terkait hubungan antara Power Apps dan SharePoint List. Apa ini Power Apps dan apa SharePoint List? Kedua ini adalah fitur atau solution yang ada di Microsoft 365. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kita akan membuat aplikasi ini. Aplikasi misalnya di sini bank soal. Tentunya untuk membuat bank soal kita butuh database. Nah, database ini itu ada beragam yang bisa kita gunakan. Bisa Microsoft Excel, bisa ini logo untuk SharePoint List, atau aplikasi database lainnya. Ini dia mendukung banyak aplikasi yang sebagai database-nya gitu ya. Nah, tapi untuk membuat aplikasi ini kita membutuhkan Power Apps, Microsoft Power Apps. Jadi kita akan buatnya di Power Apps. Nah, Power Apps itu tidak bisa connect langsung ke list, Excel atau yang lainnya. Dia khususnya untuk list ya. Untuk list dia tidak bisa connect langsung. Kalau di Excel dia bisa connect langsung ke Excel. Tapi untuk ke list dia connect-nya ke SharePoint. Nah, di dalam SharePoint itu nanti kita bisa membuat list. Jadi jadi kita perlu membuat SharePoint dulu, situs di SharePoint, kemudian dari situ nanti kita tambahkan listnya. Nah, jadi kita nanti akan connect dari Power Apps, kita connect dulu, konektornya itu adalah SharePoint, kemudian mengambil database-nya yaitu database list. Bapak Ibu, saya sudah berada di portaloffice.com, sudah login menggunakan akun saya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat situs baru atau site baru di SharePoint. Langkahnya adalah dengan memilih apps di sini atau kita menggunakan app launcher yang di atas. Tapi kita coba dengan apps saja. Nanti di sini ada beberapa pilihan apps, boleh all apps atau Bapak Ibu turun ke bawah untuk melihat di bagian productivity ada SharePoint. Kita sudah berada di SharePoint Bapak Ibu, dan saya ingin buat SharePoint baru, situs baru. Saya pilih yang komunikasi. Jadi ini saya pilih dari Microsoft, ini template-nya, tinggal kita gunakan sembarang, Bapak Ibu boleh memilih, kemudian masukkan nama, misalnya bank soal, atau tidak perlu ini ya. Oh ya, oke, nggak apa-apa, nanti di sini alamat situsnya jadinya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya pilih bahasa, kita next saja. Oke, situs kita sudah jadi Bapak Ibu. Ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan SharePoint List, tapi kita akan lewatkan dulu, kita fokus untuk membuat aplikasi. Nah, ketika kita sudah punya SharePoint List, langkah berikutnya adalah kita membuat list. Kita akan buat list atau daftar. Ini Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah siapkan file Excel untuk dibuat, tapi saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu cara yang lain, yaitu kita buat yang baru saja. Daftar kosongnya kita buat dari daftar kosong, bukan dari daftar yang sudah ada maupun dari Excel, walaupun nanti ada file Excelnya juga. Misal di sini adalah bank, kita beri nama bank soal ya, bank soal. Kemudian ini boleh mau ditampilkan di navigasi atau tidak. Kemudian ini boleh dicentangin, boleh dihilangin atau tetap. Saya pilih dihilangin saja agar tidak muncul di navigasi. Kemudian kita buat. Oke, mungkin nanti. Nah, Bapak Ibu, ini adalah SharePoint list. Ini mirip-mirip Excel gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada sel-selnya, kita bisa menambahkan kolom juga di sini. Nah, di sini ada beberapa kolom yang ingin saya tambahkan, misalnya mata pelajaran. Jadi
bentuknya teks, formatnya teks, kemudian saya tambahkan di sini mata pelajaran. Oke, cukup satu baris teks saja. Kita bisa menambahkan berbagai format, sebenarnya bisa pilihan, tanggal dan waktu, beberapa baris teks. Kalau misalnya esai gitu ya, perlu menulis panjang, orang, angka, ya atau tidak, hyperlink, mata uang dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, tapi di sini saya butuh beberapa teks sebenarnya, walaupun bisa dalam bentuk pilihan juga, tetapi karena saya ingin kita coba dengan teks dulu. Misalnya mata pelajaran sebenarnya kan bisa dalam bentuk pilihan ganda gitu, pilihan beberapa mapel. Kita tinggal memilih dari mapel yang ada. Tapi ini saya ingin menunjukkannya, ingin membuat ini semuanya teks dulu agar mudah nanti untuk di copy dari Excel yang sudah akan saya bagikan. Nama, kemudian misalnya di sini kelas. Kemudian mungkin ada topik gitu ya. Topiknya apa? Dan berikutnya ada subtopik, ini jika Bapak Ibu butuhkan. Kemudian tambahkan soalnya. Soal bisa panjang ya Bapak Ibu ya. Karena itu mungkin saya butuh beberapa baris teks di sini. Dari soal ini mungkin perlu gambar. Jadi kita tambahkan image di sini yang mungkin kita akan butuh gambar itu. Ketika soalnya ada equation misalnya, gambar. Kemudian selain itu ada opsi, jadi misalnya ada opsi 1. Nah, ini bisa beberapa baris teks, jadi memungkinkan untuk panjang itu ya. Opsi 1 masih dengan yang sama. Opsi 2, jadi ini ada, misal kita pakai 5 opsi ya Bapak Ibu. Opsi 3. Opsi 4. Opsi 5. Dan tentunya adalah jawabannya. Nah, jawabannya ini misal ini berupa teks saja, saya akan tambah kunci. Ya, kunci. Oke. Baik, kita simpan. Dan kali ini ingin menggunakan cara dengan copy paste dari file Excel yang saya bagikan atau yang ada di kolom deskripsi. Oleh karena itu di sini saya mau masuk, saya akan edit di tampilan kisi atau grid. Kemudian saya sudah punya file Excel di sini Bapak Ibu. Ini adalah contoh beberapa file sudah ada dengan ini yang sesuai nama kolom yang sesuai. Jadi ada titel, mata pelajaran, kelas, topik, subtopik, soal, opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4, opsi 5 dan kunci. Kurang lebih sama dengan yang sudah ada di sini. Cuman gambar yang belum ada. Oke. Nah, ketika sudah masuk, saya ulangi, masuk di edit tampilan kisi, kita pilih kolom dan baris pertama, kemudian saya akan copy ini dan akan Ctrl V saja di sini, atau ya langsung kita Ctrl V, maka semua yang sudah ada bisa terlihat sudah masuk di dalam
Nah, ini belum benar-benar tersimpan ya Bapak Ibu, jadi kita perlu keluar dari tampilan visi dulu. Nah, di sini kalau sudah, berarti sudah masuk semua. Nah, ini salah satu cara jika Bapak Ibu sudah memiliki file soal dalam bentuk Excel, maka bisa dengan cara copy paste, yang penting kolom-kolomnya disesuaikan. Ini salah satu cara dengan copy paste ya Bapak Ibu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita membuat Power Apps. Nah, dari sini untuk membuat Power Apps, Bapak Ibu bisa klik titik 9 yang ada, kemudian bisa mencari di sini Power Apps, atau kalau tidak ada bisa diklik di sini jelajahi semua aplikasi Anda. Kebetulan di sini sudah ada, kita coba klik jelajahi semua aplikasi Anda, akan terbuka tab yang baru. Tampilannya sama seperti yang tadi dan kita sorong ke bawah atau geser ke bawah. Jika tidak muncul, maka Bapak Ibu bisa mencari pilihan untuk All Apps. All Apps di sini sudah ada Power Apps. Kita klik Power Apps. Ya, setelah Power Apps terbuka, Bapak Ibu bisa buat atau create aplikasi kosong. Dari 3 pilihan ini kita pilih yang kanvas kosong. Kita buat atau create. Buat nama aplikasinya, misalnya Bank Soal. Kemudian kita pilih yang telepon saja. Kenapa? Karena biasanya anak-anak itu menggunakan handphone ya. Walaupun dengan tablet pun sebenarnya bisa, nanti akan menyesuaikan responsif seperti itu bisa. Tapi kita akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu untuk yang secara simpelnya itu dengan menggunakan telepon. Kita create. Nah, Bapak Ibu, kita sudah masuk di Power Apps. Ini tampilannya di sini ada beberapa menu awal yang mungkin tidak perlu saya jelaskan terlalu banyak ya. Tapi di sini ini adalah tampilan untuk layar-layar yang ada atau komponen yang ada di dalam. Kemudian kalau kita mau menambah kontrol-kontrol yang bisa kita tambahkan, misalnya kita mau input label atau teks atau mau menampilkan galeri, ini bisa kita tambahkan di sini. Kalau ini adalah data yang kita butuhkan, nah, nanti kita akan menambahkan data, kita akan koneksikan dengan SharePoint kita yang tadi. Oke ya Bapak Ibu, jadi tampilan awal dulu di sini screen 1 sudah ada. Nah, di screen 1 ini perkenalan pertama kita adalah menambahkan logo atau mungkin background ya. Saya di sini sudah punya background di hard disk sehingga saya memilih yang ini. Sebentar, kita perlu agak besarkan. Ya, kita tambahkan di sini ada menu kirinya ada media. Ada media, kemudian kita pilih unggah. Saya sudah simpan di sini sebagai contoh. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini, masukkan. Oke, tinggal disesuaikan saja ukurannya. Untuk gambarnya sendiri Bapak Ibu bisa membuatnya atau mencarinya di Canva atau PowerPoint atau Excel designer ya. Desainernya milik Microsoft juga bisa. Bapak Ibu kurang lebih oke, sudah full screen. Kemudian bisa ditambahkan dengan yang berikutnya adalah kita menambahkan label. Bisa dari sini atau sisipkan di sini ya. Nah, bisa dari sini sisipkan. Atau dari sini juga bisa. Kemudian kita misalnya label teks. Misal kita ingin tulis di sini, kalau untuk teks itu berada di dalam 2 tanda petik ini ya Bapak Ibu untuk teksnya. Jadi misal kita ingin menuliskan Bank Soal.
Oke, kemudian terkait ini bisa diatur di sini Bapak Ibu, ada propertiesnya. Jadi ketika kita mengklik ya misalnya gambar, propertiesnya di sebelah kanan bisa kita ubah ukuran dan lain sebagainya. Kemudian kalau Bang soal yang label yang tadi, label text label yang tadi, tinggal diklik nanti akan muncul. Misalnya kita ingin membuat dia lebih tebal, kemudian dia berada di tengah dan hurufnya lebih besar, misalnya 40. Oke.